Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang Corporate Social Responsibility pada akuntansi manajemen. Yang dimana sebelum lanjut ke pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu yang dimulai dari diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Komang Trisna Ewidari dengan NIM 201705104. Selanjutnya rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Dwi Ananta dengan NIM 2017-051002. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Putri Mahaliani dengan NIM 2017051014. Baik, perkenalkan nama saya Igede Bagus Krisna Mahardika dengan NIM 2017051020. Terima kasih, dan selanjutnya pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Dan di mana saya akan menjelaskan sejarah dari adanya Corporate Social Responsibility. Nah, dalam konteks global ini, Corporate Social Responsibility itu pertama kali dikenal pada tahun 1970-an. Nah, apalagi dengan dicetusnya buku Cannibal Sweet Frog, The Triple Bottom Line in 21 Counter Business pada tahun 1998. Nah, itu pun karya milik dari John Acton. Nah, di sini juga kita terdapat 3 komponen penting yang ada pada sustainable development. Yang pertama itu ada economic growth, environmental protection, dan yang terakhir ada sosial. Nah, selain itu yang pertama itu ada Elkington. Nah, di dalam Elkington itu juga terdapat yang pertama itu ada profitnya, dan yang kedua ada planet, dan yang ketiga yang terpenting ada people ataupun orangnya tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih pengertian dari Corporate Social Responsibility tersebut. Nah, di sini Corporate Social Responsibility itu merupakan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility pada suatu konsep bahwa perusahaan memiliki dan mempunyai berbagai tanggung jawab termasuk kepada semua yang berkepentingan seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan juga lingkungan dalam segala aspek operasional yang melingkupi aspek ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Jadi materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Trisna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tujuan dari CSR itu sendiri. Tujuan dari CSR itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan citra perusahaan, yang kedua untuk membesarkan akuntabilitas organisasi, dan yang ketiga sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan operasional. Yang pertama untuk meningkatkan citra perusahaan, biasanya secara implisit asumsi bahwa perilaku perusahaan secara fundamental adalah baik. Yang kedua, untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial di antara organisasi dan masyarakat. Dan yang ketiga, sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional, dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada investor. Next. Selanjutnya ada 4 macam tanggung jawab pada CSR. Sesuai dengan yang dipaparkan oleh Trevino dan Nelson, yang mengkonsepkan CSR ini sebagai piramid yang terdiri dari 4 macam tanggung jawab yang harus dipertimbangkan secara berkesinambungan. Yang terdiri dari yang pertama ada tanggung jawab ekonomi, yang kedua ada tanggung jawab hukum, yang keempat ada tanggung jawab etika, yang keempat ada tanggung jawab sosial perusahaan. Next. Selanjutnya ada bentuk-bentuk implementasi Corporate Social Responsibility yang terdiri dari 4 macam, yaitu ada konsumen, ada karyawan, ada kesehatan dan keamanan, dan yang terakhir ada komunitas dan lingkungan. Yang pertama ada konsumen. Konsumen ini dalam bentuk penggunaan material yang ramah lingkungan dan tidak berbahaya. Yang kedua ada karyawan. Karyawan ini dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban atas seluruh karyawan tanpa membedakan ras, suku, agama, ataupun golongan lainnya. Dan yang ketiga ada komunitas dan lingkungan. Dalam hal ini bentuk kegiatan kemanusiaan maupun lingkungan hidup. Dan yang terakhir ada kesehatan dan keamanan yang dalam bentuk penjagaan dan pemeliharaan secara rutin atas
materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Dwi dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai konsep keberlanjutan dalam CSR. Menurut John Elkington 1994 dalam bukunya berjudul Cannibal Without The Triple Button Line of 21st Century Business mencetuskan ada 3 konsep, yaitu ada profit, planet, dan people dalam CSR ini. Di mana arti dari profit itu adalah tanggung jawab perusahaan kepada shareholder, kemudian planet itu adalah tanggung jawab perusahaan pada berkelanjutan daya dukung alam, dan people itu adalah tanggung jawab perusahaan pada stakeholder. Next. Kemudian irisan dari ketiganya tersebut adalah yang pertama, profit, people, dan planet merupakan komitmen pada pembangunan berkelanjutan dengan integrasi pengembangan sosial dan lingkungan. Kemudian yang kedua ada profit dan people, yaitu tanggung jawab perusahaan pada menjadi perusahaan baik secara SDM maupun produk yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga ada planet dan people, merupakan tanggung jawab perusahaan pada daya stakeholder untuk memelihara lingkungan. Kemudian yang terakhir ada profit and planet, merupakan efisiensi dari pemanfaatan sumber daya alam. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Tentunya tadi kita sudah mengetahui bahwa sangat penting upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada karyawan, pelanggan, dan juga masyarakat. Tentunya di berbagai belahan dunia, jenis CSR yang dilakukan perusahaan berbeda-beda. Di Indonesia sendiri, pada umumnya terdapat 4 CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama ada program lingkungan. Jenis CSR yang paling banyak dilakukan perusahaan di Indonesia adalah dengan program lingkungan. Sebab perusahaan tentu akan menghasilkan limbah apapun bentuk dan ukurannya, maka dijamin akan memberi dampak pada lingkungan. Untuk itu perusahaan akan mencoba bertanggung jawab dengan menggunakan program lingkungan, misalnya dengan melakukan program penanaman hutan kembali oleh berbagai perusahaan pertambangan di Indonesia. Masih banyak program lingkungan lain yang dilakukan, misalnya inovasi pengelolaan sampah, penyediaan tempat sampah, dan lain-lain. Yang kedua ada filantropi. Filantropi di Indonesia juga sangat banyak dilakukan, yakni dengan cara mengucurkan dana untuk bantuan sosial, misalnya berupa uang. Contoh kegiatannya misalnya mengucurkan dana bersama suatu organisasi atau lembaga sosial yang kemudian digunakan untuk mendanai operasi anak-anak yang sakit parah dari keluarga kurang mampu. Yang ketiga ada praktek kerja etis. Salah satu bentuk tanggung jawab selain dengan upaya lingkungan dan juga mengucurkan dana, perusahaan juga membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar perusahaan untuk bisa menjadi karyawan. Selain itu tentunya perusahaan perlu juga memperlakukan karyawan secara adil agar perusahaan bisa meningkatkan citranya. Yang keempat ada sukarelawan atau volunteer. Perusahaan di Indonesia ada yang secara sukarela membantu tanpa memedulikan imbalan dari apa yang dia lakukan. Misalnya contohnya perusahaan menolong masyarakat dengan yang terkena bencana, sehingga perusahaan mengirimkan tim untuk membantu evakuasi korban. Next. Baik, yang selanjutnya adalah manfaat dari dilaksanakannya CSR oleh perusahaan. Bagi perusahaan sendiri, CSR akan memberikan beberapa dampak, seperti yang pertama, membantu meningkatkan citra atau image perusahaan di mata publik. Kegiatan sosial yang dilaksanakan sudah tentu memberi manfaat yang sangat besar, sehingga citra perusahaan yang sifatnya sangat bersahabat tersebut efektif membangun
citra positif yang akan bertahan jangka panjang. Yang kedua, membuka potensi kerjasama dengan perusahaan lain. Jika CSR yang dilaksanakan sudah membangun citra positif, maka perusahaan bisa dengan mudah menemukan mitra untuk bisa berkembang bersama. Yang ketiga, ada menjadi ciri khas perusahaan dari kompetitor atau pembeda. Setiap perusahaan tentunya memiliki kompetitor dan dengan CSR bisa menjadi pembeda perusahaan satu dengan yang lainnya. Karena dijamin masing-masing menjalankan CSR yang bentuknya berbeda juga. Sekalipun menyediakan produk dan jasa yang sama. Yang keempat, manfaatnya yaitu memperkuat brand. Sebab dengan CSR maka perusahaan akan lebih dikenal dan demikian halnya dengan nama produk maupun jasa yang disediakan. Hal ini akan membantu proses branding agar efektif dan juga bertahan untuk waktu yang lama. Di sisi lain juga manfaat dilaksanakannya CSR akan berdampak pada masyarakat dan juga lingkungan. Yang pertama, yakni meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat. Misalnya perusahaan yang membantu mendirikan sekolah, maka akan mendorong masyarakat untuk bisa berpendidikan tinggi. Hal ini akan berdampak positif bagi masa depan masyarakat tersebut, di mana bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Banyak sekali bentuk program CSR dari suatu perusahaan, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Beberapa program yang membantu masyarakat sekitar yang lebih sejahtera, misalnya dengan membantu memberikan modal usaha, membeli peralatan usaha, dan juga yang lainnya. Yang ketiga, ada kelestarian lingkungan yang tetap terjaga. Sebab melalui program penghijauan dan pengelolaan limbah yang baik dari suatu perusahaan, maka lingkungan akan bisa tetap terjaga dan juga lestari. Masyarakat pun bisa tetap aman dan nyaman tinggal di suatu daerah meskipun berdekatan dengan lokasi perusahaan dengan segala aktivitas operasinya. Yang keempat, ada terbangun dan terpeliharanya fasilitas umum. Banyak perusahaan yang fokus membangun dan memelihara berbagai fasilitas umum seperti badan jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya CSR dari perusahaan akan mampu membantu masyarakat untuk menggunakan semua fasilitas umum dalam kondisi yang lebih baik. Sekian dari pemaparan materi dari saya, waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekianlah dari presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Itulah pemaparan materi tentang corporate social responsibility. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.